Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani kita semua di ibadah pertama, di minggu pertama di tahun 2021. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan? Pada pagi hari ini saya tidak mendahului dulu dengan firman, tapi saya mau justru mendahului semuanya dengan pertanyaan. Ya, Koni siap ya? Saya akan izinkan saya menghampiri Bapak Ibu, dan pertanyaannya harus dijawab antara ya atau tidak. Tidak boleh di tengah-tengah, ya. Tidak boleh gimana ya, nggak bisa begitu ya. Jadi ya atau tidak. Oke? Izinkan saya turun dan saya menghampiri yang jarang berbicara. Jangan khawatir, jangan takut. Saya mau tanya begini, Inang. Untuk tahun 2021, Inang khawatir atau tidak? Tidak. Tidak. Puji Tuhan. Saya akan menuju ke seorang bapak. Saya jarang ketemu nih bapak ini. Pak, 2021 khawatir atau tidak? Masih khawatir. Direkam loh Pak, ya. Kita nanti akan belajar sama-sama. Saya ke anak muda, Jessica. Ya, kenapa mesti takut? Khawatir apa enggak 2021? Yang keras? Tidak. Tidak. Diam-diam aja. Khawatir enggak 2021? Enggak. Enggak. Satu lagi saya ambil dari seorang pelayan. Sen, 2021 khawatir gak? Tidak. Tidak. Aduh, sorry. Tidak, tapi tidaknya tidak. Nanti kita akan ulas dan saya akan tanya lagi pertanyaan yang sama kepada 5 orang ini di akhir nanti. Oke? Tema yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, salahkah kita khawatir 2021? Ngeng. Salah nggak kita khawatir tahun 2021? Hah? Tidak salah. Tapi mendahului semuanya itu, mari kita baca sama-sama beberapa ayat yang cukup panjang, ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Duduk saja, memang panjang, tapi kita akan bergantian membacanya. Ayat yang ganjil para pria, dilanjut dengan wanita ayat yang genap. Ayat yang paling terakhir kita akan baca sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-25 mulai. Para pria sama dengan saya, 2, 3. Karena itu aku Stop, para pria, mana suaranya? Oke. Saya justru tuntut para pria baca ayat yang pertama ini dengan lantang. Oke? Bisa? Ayat yang ke-25, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lanjut. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sama-sama. Tiga, 4, sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Diizinkan berarti untuk khawatir. Salah? Tidak salah. Manusiawi. Karena kita tidak tahu apa itu masa depan. Ada apa di masa depan? Masa lalu biarlah berlalu. Sudah, tahun 2020 sudah lewat. Siapa yang mau kembali lagi tahun 2020? Enggak deh. Terima kasih. Enggak bisa kemana-mana ya Pontini ya. Yang bekerja disuruh kerja di rumah, yang belajar sebenarnya awal tahun ini Jakarta sudah bisa yang belajar itu offline. Antara 3 sampai 4 jam antara guru dengan murid. Tapi dibatalkan lagi. Ya. Sampai pemberitahuan yang memang belum tahu sampai kapan anak-anak ini bisa kembali belajar di sekolah tatap muka dengan guru, dengan teman-teman yang lain. Anak saya, aduh, saya udah boring, saya udah bosen. Ngapain di rumah? Ya, 4L. Apa tuh 4L? Lo lagi. Ya, lo lagi. Makanya tahun 2020 kalau saya survei, saya cek di Dukcapil, tingkat perceraian tinggi, tingkat kehamilan juga tinggi. Karena 4L itu, lo lagi. Tingkat perselingkuhan pun tinggi. Jadi kalau ada handphone yang di password, ya itu lebih baik dibuka aja supaya terbuka semuanya. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Kita belajar, memang benar tahun 2020 itu sangat merefleksi dalam kehidupan saya. Banyak keterbukaan yang memang dituntut dari Tuhan kepada teman saya di rumah, istri saya terkasih. Ya, banyak hal yang tertutup. Dan tahun 2020 itu terbuka. Saya belajar, saya berterima kasih kepada Tuhan. Proses pembelajaran yang memang saya terima membuat saya jadi lebih dewasa. Lebih dewasa di dalam Tuhan, lebih dewasa di dalam pelayanan. Saya berterima kasih punya orang tua yang mensupport, punya adik-adik yang mensupport, punya teman-teman di sekeliling komunitas yang sangat mensupport saya. Ya. Kalau ditanya, Sam, lu khawatir gak? Ya, saya punya khawatir. Tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan, di awal PSBB sekitar bulan Februari sampai bulan Desember, terjaga nggak Bapak Ibu? Kita semua terjaga, saya terjaga. Tapi sebagian teman-teman, mungkin juga ada para pelayan yang sudah tahu. Justru di akhir tahun 2020, saya terpukul. Di akhir tahun 2020, saya terpukul. Kenapa terpukul? Saya dan anak-anak harus mengungsi ke sini sampai 2 minggu ke depan karena istri saya terpapar COVID. Saya malu? Tidak. Saya jaga diri saya, jaga istri saya di rumah. Dia nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau saya antar makanan ya sudah taruh. Habis itu saya pergi lagi. Benar-benar harus menjaga diri. Tapi kalau mau dibilang, bagaimana kita melewati tahun 2021? Saya dapat ayat buat kami berdua, ya. Saya sering kali kalau setiap pagi itu kirim renungan kepada teman-teman muda.
lebih banyak kepada teman-teman muda, bukan kepada orang-orang tua juga tidak, tapi lebih banyak kepada anak-anak muda, dan banyak kali menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit-sedikit nyeleneh. Tapi saya kuatkan dengan firman. Dan yang saya dapat buat kami berdua suami istri, jangan cuma mau enak. Kita baca dulu yuk di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Jangan cuma mau terima enak. Siapa yang gak mau terima berkat? Siapa yang gak mau terima yang enak? Kita baca dulu. Di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 saya bacakan. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini Ayub berbicara kepada istrinya loh. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mengeluh, bisa kita mengeluh. Kenapa? Karena dari tahun lalu, dari tahun 2019 akhir, kalau nggak salah September, terdengar di Wuhan ada COVID. Ya, Wuhan lockdown. Kita Indonesia masih biasa-biasa akhir tahun 2019. Tapi waktu awal tahun kasus pertama terjadi di Depok, masih biasa-biasa. Setiap hari ternyata kasus itu bertambah. Sampai sekarang update terakhir berapa, Pak? Hampir 800.000. Tadi malam, saya nggak tahu update terakhir lagi ya. Hampir 800.000. Biarpun vaksin sudah ada, tapi masih antri. Masih ngantri itu vaksin. Tapi Bapak Ibu, selama 10 bulan inilah vaksin. Perjamuan Tuhan yang kita terima setiap 2 minggu sekali, inilah vaksin yang menjaga tubuh kita. Jadi jangan cuma ngerasa oh itu cuma anggur dan hosti biasa. Enggak. Waktu didoakan sudah berubah benar menjadi darah Yesus, sudah berubah benar menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, tertumpah, terpecah di atas kayu salib, membebat, membilur kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita, menjadikan kita saksi Tuhan. Jadi bagaimana Sam kalau kita menghadapi rasa khawatir ini? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kita menghadapi rasa khawatir ini? Kita buka yuk di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Inilah kuncinya. Mengubah rasa khawatir dengan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi harus berdoa. Dan kedua, dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Salah khawatir? Tidak salah. Tapi hadapi itu dengan bersyukur setiap hari. Bersyukur juga enggak cuma ngegeletak di rumah. Memang sih ada, itu satu kebanggaan kita ya Cak ya, waktu awal-awal PSBB ya. Rebahan itu membantu bangsa dan negara. Buat anak-anak muda itu demen banget tuh awal-awal PSBB. Bener nggak Moe? Oh wah, apalagi Moe yang jago tidur. Itu senang banget, rebahan itu membantu bangsa dan negara. Tapi sekarang tiduran deh sono. Udah panas-panas, udah gerah. Udah males kita mau tidur. Kayak pengen keluar, pengen bekerja, pengen belajar di luar, pengen beraktivitas di luar. Betul? Betul gak? Ayat Kompas nanti akan dibagikan ya. Jadi yang belum terima ayat Kompas, benar-benar Tuhan, saya mau terima ayat Kompas tahun ini, menguatkan saya. Pas diambil bertobatlah kamu. Oh bukan untuk saya. Jangan. Ya. Jadi pas diambil bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Aduh ya Tuhan, terima kasih, saya harus bertobat. Ya. Itu untuk saya. Jadi kalau terima ayat yang memang
menusuk, ya terima itu buat kita. Bukan buat saya, ini buat yang belakang saya taruh lagi. Nggak bisa. Ya. Ini namanya ayat Kompas. Ya. Dan waktu terima, hafal itu, hidupi itu. Amin. Ayat yang saya terima tahun ini adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah kamu. Jadi memang saya disuruh pergi tahun ini. Bingung saya juga, Tuhan. Kalau boleh yuk kita baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Ini ayat Kompas saya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tuntut saya untuk bisa keluar. Sementara dalam masa pandemi begini harus keluar bagaimana? Tuhan, tapi terima kasih. Ada dua alternatif, Tuhan kasih langsung. Kalaupun memang nanti kamu sudah bebas, lanjut pelayanan penginjilan. Tapi kalau masih belum bebas, kamu kan sudah punya kanal YouTube. Iya Tuhan, terima kasih. Dalam bulan terakhir saya kurang aktif untuk mengaktifkan kanal YouTube saya. Ya, memang saya masih YouTuber kecil-kecilan lah. Tapi paling tidak saya sudah belajar berbagi dari pertengahan tahun lalu. Dan saya sangat diberkati. Saya bilang sama Koni, sama Uli, sama teman-teman yang mensupport, gak usah mikirin subscriber, gak usah mikirin viewer, gak usah mikirin apa itu yang likes. Layani Tuhan saja. Bagian kita adalah melayani Tuhan. Dan saya gencarkan kepada sidang jemaat yang belum ada bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tanya kepada bagian pastoral, kepada siapa pemimpin-pemimpin rohani yang ada. Saya mau melayani Tuhan loh. Apa yang saya bisa? Jadi jangan karena bermasker, karena kita menjalani prokes, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, terus kita stuck, tidak bisa melayani Tuhan. Oh, makin khawatir hidupmu. Percaya. Harus berani keluar dari zona aman, harus berani keluar dari zona nyaman. Karena kalau terus-terus kita ada di zona yang nyaman, zona yang aman, kita akan jadi seperti anak burung Raja Wali. Anak burung Raja Wali waktu dia pecah dari telurnya, ya masih disayang sama induknya, masih dikasih makan sama induknya. Tapi waktu bulunya dia sudah makin besar, bulunya sudah bertumbuh lebat, ibunya udah mulai, ini kayaknya udah bukan lagi dikasih makan. Malah ibunya, dia ambil anaknya, dia lempar dari tebing, itu anak Raja Wali. Ya nggak bisa terbang, ya. Si anak mati dia, saya mati nih. Tapi waktu sudah mau kena dasar tanah, si induk ambil, dibawa lagi. Jemaat di sini bukan jemaat anak-anak, betul? Coba tanyakan sama dirimu, saya masih anak-anak bukan? Jemaat di sini jemaat yang tangguh. Amin. Jemaat yang tegar. Memang tadi lagunya sangat menyentuh. Saya pun main musik juga menyentuh. Bukan karena ngelihat Sandy menangis, tidak. Tapi memang lagu itu menguatkan saya. Sangat menguatkan saya. Menguatkan mama. Mama memang sedang kurang sehat, tapi dia paksakan untuk ikut ibadah. Dan kami kaget lagi karena kemarin tiba-tiba ada satu WhatsApp masuk tengah malam. Mewakili anak pertama Bapak Daniel Sumanti.
adik mama yang keempat, ya, dipanggil Tuhan. Jam 1 malam, anak pertamanya, karena anak pertamanya ini suka bercanda sama saya, suka nggak serius, saya telepon tengah malam. Fit, namanya David juga. Fit, lo serius? Ini bukan main-main loh, bapak lo meninggal nih, jangan main-main. Serius kak, gue ngapain bercanda? Di situ saya awal tahun menghadapi seperti ini, tapi saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan kuatkan mama, Tuhan hibur keluarga besar Sumanti, dan Tuhan campur tangan kehidupan kami sekeluarga. Dan saya percaya, saya yakin Vivi nanti akan di swab, dia akan negatif lagi. Nggak ada yang amin ya, sedikit ya. Saya percaya dia sudah sembuh. Setiap malam saya berikan dia perjamuan Tuhan, dan saya percaya dia sembuh. Jadi layak nggak kita khawatir? Kita baca di ayat yang terakhir. Sebagai ayat yang terakhir, biasanya kalau ayat-ayat yang terakhir, Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Kita baca ya, sama-sama ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-27. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau yang tidak khawatir, saya tidak akan tanya. Tapi yang khawatir ini saya mau tanya, yakin Pak untuk jawaban seterusnya. Tahun 2021 masih khawatir gak? Tidak, bersama Tuhan Yesus. Tidak. Bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Karena yang 4 itu tidak khawatir. Jadi pertahankan, tidak khawatir. Saya akan bacakan ya, sebelum mengakhiri dari firman kita pada saat pagi hari ini. Biarlah pada hari ini kita mengambil waktu untuk mengevaluasi diri. Selama kita hidup di masa pandemi ini, dan kita masih ada di dalam masa pandemi juga, perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita? Kalau pada hari ini Anda dan saya masih dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran, biarlah firman yang sudah hadir mengangkat semua itu dan memberikan penghiburan dan kekuatan baru bagi setiap kita. Mari kita evaluasi dulu diri baik-baik. Mungkinkah kekhawatiran ini muncul karena aku tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan? Kalau jawabannya ya, mari kita terus datang kepada Tuhan, mengaku dan minta pengampunannya. Yang kedua, kalau hati kita penuh dengan rasa takut, khawatir, kecewa, marah, tidak tenang, dan penuh dengan gejolak emosi yang negatif, mari kita tanya kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi masalah yang ada di dalam hatimu hari ini. Kesuksesan, kebesaran, kejayaan, nama besar, kenikmatan itu bukan tempat untuk bersandar. Kalau mau khawatir ya khawatir aja. Kiranya Tuhan pimpin hati kita, Tuhan campur tangan hidup kita, dan Tuhan Yesus berdaulat dalam